sebelum menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini adalah apa itu TBC. TB atau TBC adalah singkatan dari tuberkulosis atau masyarakat sering mengenalnya dengan nama penyakit TBC. Penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri. Ini adalah gambaran penyakit TBC. Jadi, paru-paru seseorang yang terkena TBC adalah seperti ini, dan ini adalah gambaran Mycobacterium tuberculosisnya yang berada di paru-paru orang yang terkena TBC. Nah, kemudian penyakit TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah gambaran bakteri Mycobacterium tuberculosis seperti ini, dan bakteri ini akan membelah setiap 16-20 jam. Jadi sangat cepat proses pembelahan bakteri ini jika dia ada di udara, di dalam rumah. Penyakit TBC adalah penyakit yang bisa mengenai semua usia, bisa anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dan penyakit TBC ini tidak hanya bisa mengenai paru-paru saja. Yang paling sering memang dia mengenai paru-paru ya. Jadi TBC paru namanya, atau biasa disebut TB paru. Namun penyakit tuberkulosis ini juga bisa mengenai organ lain. Contohnya adalah tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Penyakit TBC ini adalah penyakit yang mudah menular. Kemudian penyakit TBC ini bisa menular melalui udara. Jadi contohnya seperti ini. Ketika seseorang penderita TBC itu batuk atau dia bersin tanpa ditutup dengan tangan di tempat umum, kemudian atau penderita TBC ini bernyanyi, berbicara, meludah, maka bakteri yang ada di mulutnya itu keluar ke udara. Sehingga bakteri ini ada di udara dan memungkinkan untuk terhirup oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga orang lain yang menghirup bakteri yang keluar dari penderita TBC ini bisa terinfeksi penyakit TBC juga. Nah, seseorang penderita TBC ketika dia batuk atau bersin, dia mengeluarkan sekitar 40.000 titis, yang mana setiap titisnya itu mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dosis infeksius penyakit tuberkulosis ini sangat rendah. Contohnya, ketika tadi ada penderita TBC yang batuk atau bersin di tempat umum, yang mana di situ ada orang lain, kemudian tadi penderita TB tadi mengeluarkan, kemudian penderita TBC mengeluarkan banyak Mycobacterium tuberculosis di udara dan terhirup oleh orang lain di sekitarnya. Nah, orang yang menghirup kurang dari 10 bakteri Mycobacterium tuberculosis saja itu bisa terinfeksi penyakit tuberkulosis. Penyakit TBC ini bisa mengenai semua usia, namun yang paling beresiko untuk terkena TBC adalah anak-anak, kemudian lansia, kemudian penderita HIV/AIDS, karena penyakit ini berhubungan dengan sistem imun seseorang atau sistem kekebalan tubuh seseorang, sehingga
Ketika kekebalan tubuhnya rendah, maka dia akan semakin cepat untuk terinfeksi Mycobacterium tuberculosis ini. Orang-orang yang melakukan kontak atau bertemu lama dengan penderita TBC atau frekuensi bertemu dengan orang yang menderita TBC-nya itu sering, atau dekat dengan orang yang menderita TBC, sering dekat dengan orang yang menderita TBC, contohnya orang yang satu rumah dengan penderita TBC, maka beresiko tinggi untuk tertular penyakit tuberkulosis ini. Nah, berikut tanda dan gejala penyakit TBC. Tanda utamanya adalah batuk yang terus-menerus, baik itu berdahak maupun tidak berdahak. Nah, batuknya itu bisa lebih dari 2 minggu. Kemudian batuknya itu bisa juga kadang ada dahaknya itu bercampur dengan darah, tapi ada juga yang tidak. Kemudian batuknya itu bisa batuk berdahak maupun batuk tidak berdahak. Nah, gejala lainnya jika seseorang itu menderita penyakit tuberkulosis adalah demam atau meriang, yang mana demam dan meriangnya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, dia di sini juga menderita nyeri dada, mengeluhkan nyeri di bagian dadanya, sakit di dadanya, sesak nafas. Kemudian dia juga di sini berat badannya itu turun dengan itu berangsur-angsur berat badannya itu turun. Kemudian berkeringat di malam hari. Padahal pasien tersebut atau penderita TBC tersebut dia tidak sedang beraktivitas, tapi dia tetap mengeluarkan keringat. Kemudian kehilangan nafsu makan. Jadi para penderita tuberkulosis ini bisa mengeluhkan tidak nafsu makan, makanya tadi berat badannya bisa menurun karena nafsu makannya mulai berkurang, kehilangan nafsu makan sehingga dia tidak makan atau kurang makan sehingga berat badannya turun. Kemudian juga bisa kelelahan. Di sini apabila misalnya Anda mengalami tanda-tanda yang tadi disebutkan, maka langkah yang paling cepat adalah segera berobat atau berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari rumah, misalnya puskesmas atau rumah sakit, untuk memastikan apakah benar itu penyakit TBC atau tidak. Nanti akan mengikuti pemeriksaan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian bagi yang sudah menderita penyakit TBC, kita menghindari anggota keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar kita untuk tertular penyakit TBC dengan cara ketika pasien TBC itu batuk atau bersin, itu sebaiknya ditutup dengan menggunakan lengan, contohnya seperti ini ya. Misalnya lagi batuk gitu, atau juga bisa menggunakan tisu ya. Misalnya pasien TBC mau batuk atau bersin, langsung ke tisu. Kemudian tisunya ini langsung dibuang ke tempat sampah, jadi tidak dimasukkan kemana-mana. Kemudian sering-sering mencuci tangan. Setelah itu ini ya, sering-sering mencuci tangan, misalnya habis batuk, habis membuang dahak dan lain sebagainya. Kemudian ketika pasien TBC hendak pergi keluar rumah, agar memakai masker sehingga pasien TBC tidak menularkan kepada orang di sekitarnya. Kemudian tidak membuang dahak ataupun meludah di sembarang tempat. Jadi bisa meludah atau membuang dahaknya itu di plastik lalu langsung dibuang ke tempat sampah.
Kemudian rumah itu harus dijaga kebersihannya dan usahakan sinar matahari dan udara itu masuk bersirkulasi dengan lancar. Sinar matahari masuk ke rumah karena Mycobacterium tuberculosis ini akan mati jika terkena sinar matahari. Dan sirkulasi udara yang lancar di dalam rumah, misalnya ada ventilasi, ada perputaran udara sehingga udara bisa bebas keluar masuk dalam rumah, sehingga udara yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis itu bisa keluar dan digantikan dengan udara yang baru. Rajin berolahraga 1 minggu 2 kali, kemudian tidak satu kamar dengan orang lain. Karena kalau kita satu kamar dengan orang lain, maka orang lain tersebut akan sering terpapar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, sehingga bisa resiko tinggi untuk tertular. Nah, seperti itu tipsnya agar yang sudah terkena penyakit TBC agar tidak menularkan kepada orang lain. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.